Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi di channel Rian Latas Tutorials, channel berbagi tutorial dan informasi ya teman-teman. Oke, video sebelumnya saya sudah membahas bagaimana caranya menghasilkan uang di internet dengan cara menjadi penulis artikel ya. Nah, di video sebelumnya kan saya sudah kasih tahu ya triknya. Kita jual di web mana yang lokal ini ya teman-teman. Website yang lokal khusus Indonesia, banyak juga sih website-website yang khusus luar negeri yang untuk menjual artikel atau jasa-jasa yang lainnya. Ada accounting, ada 3D modeling, ada desain, data entry, dan data mining, desktop programming, elektronik, banyak deh pokoknya website-website seperti ini ya teman-teman, dan mereka semuanya terbukti membayar dan legalitasnya jelas ya teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana mencari uang di internet dengan cara menjadi seorang penulis artikel, dan cara jualnya kemarin saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Teman-teman bisa cek di video saya yang ini ya teman-teman. Make money not find money, cara menghasilkan uang di internet ya teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung, saya tidak lupa mengingatkan dan tidak bosan-bosan mengingatkan, jangan lupa ya untuk subscribe channel ini teman-teman. Semoga channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi yang bermanfaat. Amin. Oke, kita tidak perlu berlama-lama lagi. Di video kali ini saya ingin memberikan tips dan trik ya bagaimana caranya menjadi seorang penulis artikel. Dan kenapa saya ingin memberikan trik ini ya teman-teman, karena memang sebenarnya sudah banyak di video-video channel lainnya sudah membahas bagaimana caranya menjadi seorang penulis, bagaimana caranya menjadi seorang pembuat artikel dengan cara cepat teman-teman. Cara ini memang sedikit plagiat ya teman-teman, sedikit ya, bukan sedikit ya, memang plagiat ya, tapi dengan cara ini artikel-artikel yang teman-teman buat akan menjadi murni, menjadi unik ya, menjadi artikel milik teman-teman sendiri ya, jadi nggak akan terdeteksi insya Allah. Nah, triknya gimana sih teman-teman, caranya gimana nih, saya mau kasih tahu ya teman-teman. Jadi pertama teman-teman buka dulu Google Word ya. Nah, kalau nggak ada Google Word bisa pakai Google My Docs ya. Kita coba pakai Google Word ya, Microsoft Word. Jadi artikel yang kita cari ini nanti kita copy dan kita paste di Word dulu ya teman-teman. Jangan langsung kita buat artikel dan kita posting. Jangan langsung diposting di tempat jualan, jangan langsung diposting di Blogger ya. Karena artikel teman-teman itu belum unik ya, atau belum memiliki hak, masih memiliki hak cipta orang. Karena di sini saya ingin memberikan triknya begitu teman-teman. Jadi misalnya teman-teman ingin membuat artikel tentang keuangan ya teman-teman. Nah, teman-teman pertama triknya cari dulu, masuk dulu ke Google News ya. Google News. Kenapa di Google News teman-teman? Karena Google News ini pertama dia milik Google ya teman-teman, dan sudah banyak sekitar 22 miliar yang sudah 22 miliar orang ya yang sudah masuk dalam setiap 0,43 detik teman-teman. Jadi ini udah trafficnya udah gila ya teman-teman, ini di Google teman. Nah, Google News ini isinya tentang topik-topik berita-berita yang sedang trending teman-teman. Nah, teman-teman bisa mencari artikel di sini teman-teman. Jadi caranya kita copy paste aja. Nah, misalnya kita sedang mencari artikel tentang keuangan ya. Nah, ini kan masih bahasa Inggris teman-teman. Kalau teman-teman mau buat artikel yang pasarnya untuk luar negeri, teman-teman boleh pilih di sini ya teman-teman. Di sini teman-teman pilih yang bahasa Indonesia. Nah, kalau teman-teman ingin cari membuat artikel yang berbahasa Indonesia, teman-teman pilih di sini bahasa Indonesia. Kalau nggak ketemu, ketik aja Indonesia. Nah, ini Indonesia. Nah,
bahasa Indonesia dan Indonesia. Nah, pilih yang ini teman-teman, nanti tinggal klik update, nanti dia berubah jadi berita-berita Indonesia dan semuanya Indonesia. Nah, ini kita lihat teman-teman, berarti berita yang sedang trending 47 menit yang lalu dan paling banyak dicari ini berarti hasil Piala AFF U19 ya, timnas Indonesia ini tentang olahraga teman-teman. Nah, kita misalnya mau cari yang artikel tentang keuangan misalnya, kita telusuri di sini teman, telusuri topik keuangan. Nah, teman-teman tinggal enter. Nah, kita cari nih yang sedang trending nih yang mana nih. Nah, ini yang sedang trending misalnya artikel saatnya jadi milenial cerdas dan keuangan dan investasi. Nah, kita coba buka webnya. Nah, caranya gini teman-teman, ini kan punya suara.com ya teman-teman. Nah, suara.com juga dia nggak nulis sendiri ya, dia juga pakai jasa penulis artikel. Nah, kita copy aja di sini teman-teman, kita copy di sini. Nah, caranya gini teman-teman, kita copy terus kita paste di Microsoft Word ya teman-teman. Nah, paste di sini. Nah, ini kan kita artikel ini masih mentah teman-teman, karena masih punya orang teman-teman. Nah, gimana caranya supaya kita modifikasi teman-teman ini supaya nanti jadi milik kita teman-teman. Nah, yang pertama nih kan ini sumbernya udah paling jelas ya, paling pertama ini kita hapus suara.com, ini kita hapus. Nah, caranya gimana triknya? Teman-teman cari yang sinonim ya, persamaan kata ya, teman-teman rubah atau teman-teman tambah atau teman-teman kurangi ya. Nah, ini ada Kampung Resto Gunung Putri. Nah, dia lagi membahas tentang keuangan, lokasinya di Kampung Resto Gunung Putri. Nah, ini kita rubah-rubahnya teman-teman. Nah, acara LPS ini biarin aja. Nah, ini investor retail dan para millennials dapat berperan sebagai penopang. Berperan itu berarti persamaan katanya tuh dapat, ini kita tulis aja, kita ganti aja dapat, bisa. Persamaan katanya dapat itu bisa. Nah, berperan sebagai penopang peran pembiayaan, bisa berperan sebagai penopang peran pembiayaan. Nah, sebagai penopang berperan bisa juga, kita tambahin bisa juga berperan sebagai penopang peran pembiayaan dalam menggerakkan perekonomian nasional. Nah, ini kita tambah aja teman-teman, Indonesia. Nah, udah kita tambah, kita rubah-rubah. Terus selama ini pergerakan ekonomi di tanah air masih bertumpu pada aktivitas penyaluran kredit perbankan. Selama ini pergerakan ini bisa kita ganti dengan pertumbuhan. Ekonomi di Indonesia. Nah, tanah air ini kita ganti aja jadi Indonesia. Kita ganti jadi Indonesia ya. Masih bertumpu pada aktivitas penyaluran. Bertumpu ini kita ganti dengan bergantung aja, masih bergantung ya. Kan sinonimnya bertumpu itu sama dengan bergantung ya. Hal itu terungkap pada acara LPS Forwada. Nah, hal itu terungkap ini kita ganti aja, hal itu menjadi salah satu topik. Nah, jadi salah satu topik di acara. Nah, pada ini kita ganti menjadi salah satu topik di acara LPS Forwada Discussion Series 2022 nomor forum wartawan daerah atau Forwada bekerjasama dengan lembaga gubernur dan jaminan simpanan atau LPS dan Opatan Komunitas Daerah
di Dek Kampung Resto Gunung Putri. Nah ini Dek Kampung Restonya kita ganti aja teman-teman, di sebuah restoran aja, di sebuah restoran ternama. Yang bertempat di daerah Gunung Putri Bogor, Jawa Barat. Nah kita tambah aja di sini Jawa Barat. Nah ini kan sudah ada yang kita ganti, sudah ada yang kita edit, kita tambah, kita kurang-kurang. Nah dalam acara tersebut Direktur Eksekutif Saka memeriksa saksi lembaga penyesuaian perintah menyatakan berat ini berat. Nah berat ini bisa kita ganti teman-teman, jadi sulit ya. Berat itu kan sama dengan sulit kan sinonimnya. Nah pokoknya teman-teman edit aja, nggak usah lama-lama teman-teman. Nah caranya gini teman-teman, setelah teman-teman edit, teman-teman copy ya, teman-teman copy, terus teman-teman masuk ke website pengecek ini ya, namanya Article Rewriter Tools. Nah ini namanya teman-teman, kalau nggak tahu masuk aja ke Google. Nah kita tulis aja ya Rewriter Tools. Kita pilih yang Rewriter Tools. Nah ini yang ini ya, ini Article Rewriter Tools. Oh ini bukan ini bukan, jadi beda lagi. Oh ini Rewriter Tools. Nah ini bukan ya, sebentar. Oh artikel rewriting itu ya, teman-teman masuk Google terus tulis ya artikel rewriter itu ya. Nah teman-teman masuk, nah teman-teman pilih yang itu ya, artikel rewriter itu. Nah ini, nah kopian tadi yang teman-teman dari password yang dapat edit tadi, dapat kita rubah-rubah itu, ini sebenarnya sudah jadi milik kita teman-teman. Ini udah unik, ini nggak bakalan terdeteksi di Google bahwa kita dapat plagiat ya, dapat copy, bukan, nggak bakal terdeteksi. Jadi caranya supaya lebih mantap lagi, teman-teman masuk ke yang tadi nih teman-teman. Nah jadi kalau di sini tuh fungsinya dia untuk membuat unik sebuah artikel menjadi berbeda teman-teman. Entah itu spasinya ditambah, ini kayaknya sih spasinya ditambah teman-teman. Jadi nanti artikel ini udah bukan milik orang lagi, ini udah murni jadi milik teman-teman ya, udah jadi artikel yang unik dan nggak akan bisa terdeteksi oleh Copyscape ya. Nah ini kita udah dipaste di sini. Nah, udah dipaste, kita ikutin captcha-nya ya biar. Nah langsung kita pilih yang rewrite text, jadi ditulis ulang ya teman-teman. Nah ini kan masih yang aslinya nih, ini dapat kita edit tadi, ini sebenarnya udah aman, udah dapat edit ya, tapi lebih aman lagi kita pakai ini. Nah ini udah lolos berarti ini udah dijamin ini jadi artikel yang unik teman-teman. Nah ini udah keren ya. Nah setelah itu kita balik lagi ke Word. Nah ini kita hapus saja semuanya, kita paste yang tadi dapat dari aplikasi rewriter, artikel rewriter tool ya teman-teman. Oke, nah ini sekarang udah murni teman-teman, ini udah jadi milik teman-teman, udah unik. Jadi cepet kan teman-teman. Mungkin kalau di awal-awal teman-teman merasa ini agak susah ya, agak lama caranya, tapi kalau nanti teman-teman udah terbiasa ya bikin kerjaan
10 artikel, ini cepet banget teman-teman, paling satu artikel 5 menit. Nah ini kan kadang-kadang di website freelancer ini ada yang butuh 800 kata atau berapa ratus kata. Nah teman-teman cara ngeceknya di Microsoft Word tadi ya, kita nih artikel yang kita edit ini yang udah kita buat ini udah berapa kata nih teman-teman, udah berapa kata nih kita pengen tahu ya teman-teman. Nah kita pilih ini caranya, review ABC word count, kita klik. Nah berarti ini wordnya baru 144 kata teman-teman, ini sudah 144 kata. Teman-teman tinggal tambah aja teman-teman, tinggal tambah aja, tapi yang topiknya sama ya teman-teman. Nah dengan cara ini teman-teman udah tahu berarti kita baru bikin 144 kata. Nah kalau 800 katanya gimana ya, kita cari lagi artikel yang tadi ini teman-teman, gue berikan nih, ini masih ada lanjutannya nih, masih banyak. Kita copy lagi teman-teman, kerjanya sama seperti tadi. Nah masuk lagi ke Word, nah, kita edit lagi ini nih, yang baru ini kita edit. Nah kalau ini udah jadi teman-teman, yang di apa-apanya, yang dihapus, yang diedit yang ini aja. Tadi udah diedit misalnya, nanti teman-teman masuk lagi ya ke yang tadi artikel rewriter itu. Nah ini kan udah selesai nih bekas kita tadi. Nah saran saya teman-teman untuk refreshnya tekan F5 aja ya. Kita refresh aja. Nah ini kan masih ada nih teman-teman, nah ini masih ada nih. Caranya kita refreshnya ini aja deh, jangan pakai F5, klik kanan pada kursor. Nah open new tab. Nah ini kita hapus saja, buka di jendela baru ya. Nah ini kita udah siap ya. Misalnya teman-teman tadi artikel yang baru tambah, nah udah diedit, cari sinonimnya, kita rubah sedikit, kita copy lagi, terus kita paste lagi di website tadi teman. Nah di sini terus ikutin captionnya, lihat hasilnya. Nah kita masuk lagi ke Word teman-teman. Nah yang ini kita hapus, kita paste lagi yang tadi udah jadi. Ini udah jadi paling sekitar berapa ratus kata nih, kita cek lagi ya, Word berarti udah 271 kata. Cepet kan teman-teman, bikin artikel 800 kata udah nyampe 10 menit teman-teman. Jadi 271 aja cuma 5 menit selesai teman. Nah ada lagi yang lebih hebat lagi teman-teman, kalau misalnya lebih pengen yakin lagi kalau artikel kita ini lolos. Nah, caranya teman-teman, artikel yang tadi ini khusus yang udah punya blogger ya, atau yang punya blogger, teman-teman bisa bikin akun blogger gampang kok. Nanti suatu saat kalau ada waktu saya buatkan video yang tentang pembuatan blogger ya. Nah teman-teman copy, teman-teman posting di blogger ya. Setelah posting di blogger, teman-teman masuk, teman-teman copy link blogger teman-teman yang tadi itu yang baru dibuat. Nah teman-teman udah di copy link bloggernya, teman-teman paste di sini. Jadi ini namanya copyscape.com ya. Jadi copyscape.com ini website yang mencari tahu atau mendeteksi artikel-artikel yang dapat copy paste. Jadi yang bukan murni, yang ada hak ciptanya. Nah di sini teman-teman, hasil kerjaan tadi dengan cara yang tadi teman-teman masukin ke blog, teman-teman posting, publish, nanti blognya teman-teman copy linknya ya, teman-teman paste di sini, terus pilih yang go. Nah di sini teman-teman pasti nggak akan terdeteksi, pasti itu udah menjadi artikel milik teman-teman murni ya, udah menjadi artikel yang muncul. Oke, sampai di sini teman-teman penjelasannya teman-teman. Semoga bermanfaat ya. Semoga channel ini makin berkembang teman-teman. Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.